Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada berkali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi terbaru seputar P3K 2024. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Oke, langsung saja kita ke informasinya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa ini ada kabar terbaru dari P3K 2024. Nah, di mana di sini Bapak Ibu bisa perhatikan P3K 2024 honorer database dapat peluang kedua. Sementara non database itu terlupakan. Nah, ini jadi memang perlu Bapak Ibu ketahui ya. Jadi untuk honor database itu memang diprioritaskan dulu ya untuk diangkat ASN. Buktinya apa? Buktinya teman-teman database ini diberi kesempatan untuk P3K paruh waktu jika teman-teman itu nyatanya nanti di akhir itu tidak mendapatkan formasi. Tetapi untuk non database insya Allah nanti akan ada regulasi susulan ya Bapak Ibu ya. Ini sumbernya dari suara.com. Oke, suara. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan nasib tenaga honorer yang tidak terdaftar ya Bapak Ibu ya dalam pangkalan database BKN atau Badan Kepegawaian Negara kini dipertanyakan. Nah, tentunya memang kalau di paruh waktu itu memang hanya database saja ya yang diperhatikan. Lah ya kalau yang non database di mana? Nah, tentunya ini teman-teman ini butuh kejelasan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, pasalnya nasib honorer non database ini menjadi tidak jelas ya Bapak Ibu ya. Setelah adanya status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Bahkan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa menurut UU ASN nomor 20 tahun 2023 itu sudah diatur Bapak Ibu ya bahwa mulai 2025 itu hanya ada dua jenis pegawai di instansi pemerintah, yaitu PNS dan P3K. Nah, tentunya untuk non database ini statusnya ini harus jelas ya. Maksudnya akan diparuh waktukan atau disamakan dengan database. Nah, kita juga belum tahu Bapak Ibu ya. Sementara itu, berdasarkan Permen PAN RB nomor 15 tahun 2025 tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi P3K tahun anggaran 2024, ini disebutkan juga bahwa kriteria pelamar tambahan pada seleksi P3K itu adalah pegawai non ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini pertanyaannya ini jadi timbul permasalahan ya. Untuk teman-teman yang non database ini mau dikemanakan? Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Bahkan pelamar-pelamar tambahan ini itu diperuntukkan bagi tenaga honorer database dengan 5 kriteria berikut. Nah, di sini kriterianya apa aja? Oke, yang pertama itu adalah tidak memenuhi syarat Bapak Ibu ya, seleksi administrasi pada pengadaan P3K tahap 1. Kemudian yang kedua, itu tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi pengadaan CPNS. Artinya teman-teman ini belum sempat SKD atau melakukan seleksi kompetensi dasar ataupun SKB Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, itu adalah belum melamar seleksi pengadaan ASN. Jadi sama sekali belum melamar. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan P3K tahap 1. Jadi teman-teman ini tidak sempat tes. Artinya pada saat tes mungkin ada keperluan atau apa itu bisa mengikuti seleksi tahap 2. Kemudian yang kelima itu adalah memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024. Nah, ini semua itu bisa memiliki peluang untuk lulus sebagai P3K full time atau penuh waktu. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa pegawai honorer database tersebut dapat melamar nih untuk seleksi P3K tahap kedua di instansi pemerintah tempat bekerja sesuai pangkalan data database pegawai non ASN BKN. Dalam aturan yang sama, ini tidak disebutkan Bapak Ibu ya, bagaimana nasib para pegawai honorer yang tidak terdaftar dalam database BKN. Tapi insya Allah nanti akan ada regulasi atau rapat dengan pendapat tentang bagaimana nasib dari tenaga yang non database. Ya, semoga saja terrealisasi Bapak Ibu ya. Kemudian di sini banyak pegawai honorer itu mendatangi kantor DPRD Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini ini terjadi di daerah Pasaman Barat. Ini ada 156 tenaga kesehatan nakes di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat ini menghadapi ketidakpastian setelah mereka dinyatakan tidak terdaftar dalam database BKN. Akibatnya, status honorer mereka tidak bisa dianggarkan oleh pemerintah daerah sehingga terancam dirumahkan. Nah, tentunya di sini DPRD menyikapi hal tersebut
para nakes itu mendatangi kantor DPRD ya, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasaman Barat pada kemarin ya, hari Kamis 30 Januari 2025 untuk menyampaikan aspirasi mereka dan mencari solusi atas nasib mereka yang belum jelas. Ya, semoga saja diperjelas Bapak Ibu ya. Tentunya ini memang nasib ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau non database itu memang ya terombang-ambing lah lebih tepatnya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, salah satu perwakilan nakes, Every Waldi, di sini umur 34, dari Puskesmas Sungai Aur mengungkapkan juga Bapak Ibu ya bahwa mereka adalah tenaga honorer yang tidak masuk dalam database BKN. Hal ini menyebabkan juga teman-teman ini tidak bisa mengikuti seleksi PPPK yang tahap 2 ini. Nah, seperti itu. Nah, tentunya di sini kalau tahap 2 sih masih bisa ya, meskipun non database. Cuma nanti ketika teman-teman ini tidak mendapatkan informasi, itu regulasinya belum jelas. Apakah di paruh waktu kan itu belum ada. Karena paruh waktu itu dikhususkan hanya untuk database ya kan, honor database BKN. Lah bahwa di sini kami ini tenaga honorer yang tidak masuk data BKN atau database BKN, sehingga tidak bisa ikut daftar PPPK, ujar Every Waldi. Karena tidak ada formasi P3K untuk tenaga kesehatan pada tahun 2024 ini. Mereka disarankan untuk mengikuti tes CPNS, namun banyak yang tidak lulus. Kini mereka menghadapi dampak dari kebijakan yang membuat status mereka semakin tidak menentu. Bahkan Avia NID, 32 tahun, seorang nakes dari Puskesmas Sasak Ranah, Pasisie, di sini menilai bahwa aturan ini tidak adil. Menurutnya rekan-rekan mereka yang tidak ikut tes CPNS itu tetap bisa digaji dengan anggaran yang ada. Sementara mereka yang mendaftar justru terancam diberhentikan. Nah, seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu untuk non database ya. Jadi kalau memang notabene non database itu memang belum ada ya Bapak Ibu ya regulasi pada waktunya. Bahkan di peraturan Kepmen Manpan RB nomor 16 tahun 2025 kemarin itu yang diparuh-waktukan itu hanya untuk yang database saja. Tapi tidak perlu khawatir Bapak Ibu ya, nanti mungkin ada rapat atau rapat koordinasi yang bisa menyebabkan ya, rapat dengar pendapat ya, yang bisa menyebabkan teman-teman yang non database itu nantinya insya Allah bisa terakomodir ya dengan regulasi-regulasi tambahan tentang P3K paruh waktu. Jadi jangan sampai dilupakan karena teman-teman ini notabene juga honorer juga ya. Nah, nanti targetnya pemerintah kan menuntaskan semua honorer ya, baik database maupun non database. Nah, memang prioritas utama itu saat ini memang di database, tetapi jangan lupa ada tenaga honorer yang belum masuk Bapak Ibu ya dari database BKN. Ya, semoga saja ini diperhatikan oleh pemerintah seperti itu. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furqan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tune aja di channel Kak Furqan, insya Allah informasi update setiap hari. Salam semangat terus dari Kak Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.